Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat iman, Islam serta kesehatan. Sholawat bertanggalkan salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya izin memperkenalkan dulu. Saya di sini bersama teman saya. Saya di sini bernama Nala Nailatul Inayah dari kelas PAI 1G, dan teman saya bernama Lutfiah Nurrahmah dari kelas PAI 1G. Di sini kami akan memenuhi tugas mata kuliah karya tulis ilmiah. Di sini kami akan menjelaskan tentang cara memfokuskan masalah penelitian dalam karya ilmiah. Langsung saja, materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Teh Lutfiah Nurrahmah. Kepadanya saya persilahkan. Di sini saya akan mencoba menyampaikan materi kelima di buku karya tulis ilmiah. Materi kelima yaitu cara memfokuskan masalah penelitian dalam karya ilmiah. Meneliti artinya mengkaji suatu hal yang spesifik. Spesifik bukan berarti sempit atau terbatas, namun lebih pada bagian kecil dari studi yang memiliki peran besar yang penting untuk diketahui. Isu yang akan diinvestigasi dalam penelitian atau daftar masalah-masalah yang telah direncanakan memiliki syarat untuk tidak terlalu luas dan juga tidak terlalu sempit. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesulitan dalam mendalami masalah secara cukup, baik dari sisi ruang maupun waktu. Penelitian sekaligus menghindari banyaknya masalah yang dikaji, sehingga membuat pusing peneliti ataupun pembaca. Sejumlah masalah yang akan ditemui jika penulis memaksakan masalah peneliti yang terlalu luas. 1. Peneliti bisa menemukan sangat banyak sumber informasi. 2. Informasi yang luas akan terlalu umum sehingga konsekuensinya adalah sulit mengembangkan kerangka. 3. Luasnya masalah penelitian atau melahirkan kehilangan parameter yang cukup, di mana itu akan sulit mendefinisikan masalah penelitian khusus yang dibutuhkan untuk menganalisisnya. 4. Peneliti tidak menemukan informasi yang mengcover konsep yang lebar yang tidak diintegrasikan ke dalam satu karya ilmiah. Baik, materi yang selanjutnya adalah strategi memfokuskan masalah penelitian. Ketika ketiga prinsip meneliti telah dilakukan, yakni tahu diri, tahu batang tubuh ilmuwan, dan peka terhadap lingkungan dan fenomena, maka peneliti akan bingung karena masalah penelitian begitu luas dan lebar. Jika masalah yang dikaji sangat luas, perlu adanya tindakan untuk memfokuskan masalah sebagai cara untuk menspesifikasikan masalah penelitian. Kita mengenal artikel ilmiah, yang artinya tulisan itu benar-benar spesifik sebesar artikel yang merupakan kumpulan dari atom-atom. Tantangan umum ketika mulai menulis karya ilmiah adalah menentukan bagaimana memfokuskan topik penelitian itu. Meskipun pembimbing atau reviewer menyarankan untuk mengambil topik penelitian, tapi biasanya itu bersifat umum dan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan peneliti. Maka peneliti perlu memikirkan ulang topik yang akan diteliti spesifik mungkin, walaupun keluasan kajian jangan terlalu sempit. Topik seperti apa yang terlalu luas itu? Penelitian bisa mengenal topik luas itu dengan cara mengelola masalah penelitian dan menemukan banyak perbedaan di dalamnya. Tidak jarang ada banyak konflik di dalamnya. Perbedaan dan konflik ini akan memusingkan peneliti juga pembaca sehingga fokus penelitian tidak didapatkan. Dalam konteks lain, masalah luas itu berarti hubungan antar variabel dalam masalah penelitian terlalu jauh, bahkan tidak memiliki hubungan. Biasanya peneliti mencari variabel yang menurutnya menarik, namun dalam perjalanan pencariannya, variabel yang disertakan adalah variabel yang tidak relevan atau memiliki hubungan yang sangat jauh, atau takwil bil ba'id.
Menulis karya ilmiah dengan memiliki banyak kontradiksi di dalamnya akan memunculkan masalah serius yang harus diselesaikan peneliti. Ini mengakibatkan peneliti harus berpikir keras. Istilahnya, saya bunuh diri untuk menyelesaikan gagasan konseptual di dalamnya. Jika hal ini terjadi, maka peneliti memiliki dua kerja yang penting. Yang pertama, menyelesaikan perbedaan dan konflik konseptual atas pemilihan topik penelitian. Yang kedua, mengambil data dan merumuskan kesimpulan akhir yang dapat dipastikan bias. Agar hal itu tidak terjadi, maka memfokuskan masalah penelitian adalah tahap selanjutnya untuk mempertimbangkan. Ada beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, ada fokus pada aspek. Apa itu fokus pada aspek? Fokus pada aspek itu adalah fokus pada suatu lensa sudut pandang ketika melihat masalah penelitian. Jika ingin lebih umum, fokuskan pada satu gelombang atau fenomena dalam masalah penelitian. Jika terlalu umum, karena penelitian itu akan menemukan bias. Yang kedua, ada fokus pada komponen. Apa itu yang dimaksud pada fokus pada komponen? Adalah fokus pada setiap variabel penelitian atau unit analisis pasti dapat dibagi menjadi bagian-bagian lebih kecil yang membangun sebuah konsep variabel atau unit analisis. Nah, bagian kecil ini harus difokuskan menjadi komponen penelitian yang bisa dianalisis secara baik, seperti meneliti perokok akan menjadi masalah umum, namun bisa difokuskan menjadi perokok wanita hamil yang lebih khusus dan menarik. Yang ketiga, ada fokus pada metodologi. Metode penelitian adalah alat untuk menganalisis masalah penelitian. Karena ini alat, maka kemampuannya terbatas pada apa yang dikerjakannya. Maka ketika masalah penelitian itu umum, akan menjadi spesifik ketika diputuskan metode apa yang digunakan. Ini sangat membantu peneliti dalam mengurangi keluasan masalah melalui pengurangan domain interpretasi analisis yang dibutuhkan. Yang keempat, fokus pada tempat. Secara umum, unit analisis geografis yang lebih kecil akan memiliki kefokusan tingkat tinggi. Ini akan membantu peneliti untuk memfokuskan lokus agar masalah penelitiannya menjadi spesifik. Namun, daripada meneliti penelitian hubungan perdagangan di Afrika Barat, misalnya, lebih baik meneliti hubungan dagang antara Nigeria dan Kamerun. Tempatnya harus spesifik walaupun juga dalam konteks jurnal internasional. Judul yang sangat lokal dan belum tentu diketahui oleh masyarakat global, misalnya Tasikmalaya, perlu dihindari. Yang kelima, fokus kepada hubungan antar variabel. Tanya kepada diri sendiri, apakah dua atau lebih perbedaan perspektif atau variabel berhubungan satu sama lain. Mendesain penelitian di sekitaran hubungan antara variabel khusus dapat membantu memfokuskan skup analisis penelitian. Contoh yang paling banyak digunakan dalam hubungan ini adalah dengan menggunakan narasi, cause atau efek, compare atau contrast, contemporary atau historical group atau individu, male atau female, opinion atau reason, problem atau solution. Yang keenam, fokus pada waktu. Semakin waktu yang dipergunakan penelitian sebentar, semakin fokus juga penelitian. Memang, dalam antropologi, waktu lama adalah syarat yang harus dipertimbangkan dalam memotret objek penelitian secara komprehensif. Namun, fokus penelitian bisa beragam dan bisa menjadi beberapa masalah penelitian yang dilaporkan menjadi beragam judul penelitian. Batas waktu penelitian agar fokus masalah sesuai dengan waktu penelitian yang kita pergunakan. Yang ketujuh, fokus pada jenis. Penelitian yang umum dapat dispesifikasikan melalui fokus pada jenis. Jenis ini bisa teridentifikasi dalam konteks struktur kelas dalam masyarakat, jenis tempat, jenis fenomena, atau jenis lain yang pada dasarnya memiliki kelompok-kelompok yang bisa dibagi menjadi berbagai jenis. Ketika memutuskan satu jenis di antara jenis yang ada, maka akan spesifik pula masalah penelitian. Seperti suku bangsa di Indonesia adalah contoh yang umum, maka membatasi dengan suku Sunda akan menjadi spesifik, apalagi kalau sudah berbicara lebih spesifik. Semisal, keberagaman suku Sunda atau agama Sunda wiwitan dalam perspektif orang Sunda. Yang kedelapan, fokus pada kombinasi. Gunakan 2 atau lebih strategi di atas dari 1 sampai 6
untuk berupaya memfokuskan masalah penelitian yang masih umum. Kata kunci dalam masalah penelitian adalah tidak terlalu sempit juga tidak terlalu luas. Strategi ini bisa dilakukan dengan mengaplikasikan satu strategi dulu. Kemudian peneliti mencoba mendeterminasikan masalah penelitian. Bila dirasa cukup spesifik, maka cukup menggunakan satu strategi saja. Jika dirasa masih luas dan umum, maka ambil strategi lain untuk lebih menspesifikasikannya. Beberapa kombinasi strategi ini akan mampu membuat masalah penelitian menjadi lebih fokus. Mungkin cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan, karena kebenaran atau kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dan Teh Lutfiah undur diri, ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.